Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,09% ke angka 5.959. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini turun lumayan dalam. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Agro. Agro hari ini ditutup turun 6% ke harga 935. Dan bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Agro masih bergerak sideways dan selalu bertahan di atas support di harga 1000. Dan hari ini Agro telah turun di bawah support ini. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini masih berupa resisten di harga 1065. Sedangkan untuk support berikutnya di garis EMA 150 di sekitar harga 855 sampai 860. Jadi secara tren untuk jangka pendek masih sideways, tapi saat ini kondisinya sudah kurang bagus karena telah berada di bawah garis EMA 50. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan 6% ini tidak terlihat adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini mulai keluar dari saham ini. Jadi setelah sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi, 2 hari terakhir asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, melihat Agro masih ada potensi untuk bergerak sideways dan melanjutkan penurunan menuju support di EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini, paling amannya adalah tunggu di sekitar garis EMA 150. Tadi apabila terlihat saat menyentuh garis EMA 150 ini terlihat rebound, kita bisa spekulatif buy. Karena memang garis EMA 50 dan 150 lumayan jauh. Jadi kita bisa beli di sekitar harga 850 sampai 860. Target take profit bisa di sekitar harga 1000 atau di garis EMA 50 di sekitar harga 1060. Jadi kita bisa swing trade. Tapi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Karena memang lebih besar potensi untuk melanjutkan penurunan. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di harga atas, saham ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Saham Cepin hari ini ditutup turun 6% lebih ke harga 6.850. Dan bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Cepin bergerak sangat uptrend. Jadi pada saat mulai masuk bulan puasa, Cepin dibuat naik setelah naik lumayan tinggi dan sempat menyentuh harga 7.800. Dalam 1 minggu terakhir ini Cepin mulai terlihat turun, jadi sudah mulai terkena profit taking. Dan penurunan hari ini membuat Cepin berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini berupa supportnya. Sedangkan untuk support berikutnya di garis EMA 150 di sekitar harga 6.525. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Jadi ini harus hati-hati, ini bisa-bisa tanda reversal trend. Dan saat ini apabila terkonfirmasi besok Cepin gagal bertahan di atas garis EMA 50, maka garis uptrendnya telah patah. Kedepannya Cepin akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk lanjut downtrend. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan 6% lebih ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi 3 hari terakhir ini asing malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, besok menurut saya Cepin bisa kita amati. Apabila besok berhasil rebound dari garis EMA 50, kita bisa entry dan take profit apabila terlihat gagal naik kembali ke harga 7.500. Jadi kita bisa spekulatif buy apabila besok terbentuk candle hijau, take profit apabila saat mendekati harga 7.500, Cepin mulai turun kembali. Atau memang pingin hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih oke. Tapi apabila besok ternyata yang terbentuk tetap candle merah dan terus lanjut turun, sebaiknya kita tunggu di garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi saat ini Cepin sebaiknya wait and see. Karena memang sekarang tanda-tandanya lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Selanjutnya saya menganalisa saham GJTL. Saham GJTL hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 890. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren GJTL saat ini masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat telah beberapa kali gagal naik menembus resisten di sekitar harga 950.
Dia telah 4 kali jika kita lihat berusaha naik di atas harga 950 selalu gagal break. Tapi saat ini GJTR masih tertahan di support di EMA 50. Jadi setiap kali gagal naik di atas harga 950, turun menyentuh support di EMA 50 selalu bisa berhasil rebound. Karena itu saat ini masih sideways. Dan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 865. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi karena saat ini saham GJTR masih bergerak sideways dan saat ini masih berada dekat dengan support EMA 50, kita bisa masukkan saham ini ke watchlist dan bisa kita entry apabila terlihat berhasil rebound dari support di EMA 50. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 4% ini masih disertai adanya distribusi. Dan asing hari ini juga terlihat melakukan distribusi. Setelah 1 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, minggu ini GJTR masih ada potensi untuk turun mengetes support di EMA 50. Jadi ini daerah kita entry apabila terlihat berhasil rebound. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, kita bisa hold terus. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 950. Dan apabila resisten ini terlewati, target terdekat adalah di harga 1000. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham di harga bawah, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi hati-hati apabila ternyata minggu ini atau minggu depan GJTR gagal bertahan di atas support di EMA 50, maka GJTR berpotensi untuk turun menuju support berikutnya di harga 800. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham RAS. Saham RAS hari ini ditutup turun 5% lebih ke harga 795. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat RAS berada dekat dengan support di EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 790. Dan di bawah garis EMA 50 masih ada satu support di EMA 150 di sekitar harga 750. Dan saham RAS juga sebelumnya berhasil rebound dari support kuat ini dan saat menyentuh harga 900 masih gagal break. Bisa kita lihat sebelumnya juga pada bulan Desember RAS menyentuh resisten ini dan terlihat gagal break dan mulai turun kembali. Jadi polanya hampir mirip, berusaha untuk naik di atas resisten ini gagal break mulai turun kembali. Dan jika kita lihat polanya pada saat penurunan ini juga RAS gagal bertahan di atas garis EMA 50. Jadi potensi untuk turun di bawah garis EMA 50 juga masih besar minggu ini. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat RAS masih ada potensi untuk bergerak sideways dan turun di bawah garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini bisa masukkan ke watchlist juga, tapi best buy-nya adalah tunggu di sekitar garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 750. Jadi kita tunggu di sekitar daerah sini. Apabila berhasil rebound atau bertahan, kita bisa entry, take profit apabila terlihat masih gagal break atau naik di atas harga 800. Tapi apabila ping hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin membeli saham RAS di atas harga 850, saham ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Karena memang setelah kenaikan tinggi sebelumnya, RAS saat ini memang sudah mulai terkena profit taking. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.